kontrol sosial itu apa sih? Kontrol sosial adalah cara masyarakat mengatur perilaku agar sesuai dengan norma dan etika di Indonesia. Nilai itu dilandasi dengan Pancasila. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani dengan 4 narasumber sekaligus ada Mika, Nabila, Hilmi. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, aku bakal langsung nanya nih ke Kanika. Kanika, menurut kamu, coba dong jelasin dengan bahasa paling sederhana. Apa sih makna Pancasila sebagai kontrol sosial itu? Menurut aku, makna Pancasila sebagai kontrol sosial adalah membantu kita menjaga ketertiban, kedamaian, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi bisa diartikan juga kalau kontrol sosial itu ada yang sifatnya moral dan ada yang lewat hukum. Nah, aku pengen Kak Dewi jelasin secara singkat beserta contohnya, contoh dari sifat moral dan yang hukumnya itu apa sih Kak? Jadi di sini kita tulis kontrol sosial itu pengendalian perilaku, kesadaran diri, nilai-nilai dan hati nurani yang telah diinternalisasi oleh individu tersebut. Nah, contoh singkatnya itu kita menenang diri untuk tidak mencela atau menghina agama yang diyakini. Jadi kalau kita punya masing-masing agama ya udah jangan menghina agama yang lain. Ada juga ya hukum eksternal. Nah, di sini tertulis yang perilakunya diatur oleh peraturan undang-undang dan lembaga resmi. Contohnya yaitu larangan penyebaran ujaran kebencian atau sara yang diatur dalam undang-undang. Jika kontrol moral gagal dan melanggar, maka apa yang kita namanya sara itu mengambil hukuman. Nah, dan untuk pertanyaan kedua, contoh kontrol sosial di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Menurut aku, penerapan sila Pancasila sebagai kontrol sosial bisa terlihat dari perilaku sehari-hari. Misalnya, sila pertama diterapkan dengan menghormati umat berbeda agama dan tidak memaksakan keyakinannya. Sila kedua dengan saling menghargai dan membantu sesama. Sila ketiga dengan menjaga ucapan dan sikap supaya tidak memecah persatuan. Sila keempat dengan menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan kesalahan orang. Dan sila kelima dengan bersikap adil serta tidak terlibat cedera maupun. Nah, teman-teman, jelas ya apa yang disampaikan oleh Kak Devi dan Kak Nabila. Dan terasa banget nih kita udah di penghujung acara podcast ini yang akan aku bakal ngasih pertanyaan Kak Hilmi sebagai narasumber terakhir. Menurut kakak, apa sih tantangan terbesar kontrol sosial Pancasila di era yang serba digital ini? Menurut aku, tantangan terbesar itu kayak penyebaran hoax, ujaran kebencian, perlindungan atau cyberbullying itu dilonggarkan atau sosial. Terus kita juga harus menjadikan Pancasila sebagai filter utama sebelum mengetik atau menyebarkan informasi ke media sosial. Nah, jadi bisa aku simpulkan nih dari semua pendapat para narasumber ini, kalau Pancasila itu bukan cuma teori, tapi sebagai alat kontrol supaya kita bertingkah sesuai dengan moral, etika, dan hukum. Oke, terima kasih untuk semua narasumber saya, ada Kak Nika, Nabila, Yogi, Devi. Saya, Bapak Sofia Ariati, selaku host di acara podcast kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi